Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu pasal 15. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah. Dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilau, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir 7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 8. Judulnya nyanyian kemenangan di tengah murka Tuhan. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan. Tanda besar akhir sudah dekat. Ayat 1, Yohanes melihat 7 malaikat membawa 7 malapetaka terakhir. Ini bukan sekedar hukuman, tetapi tanda bahwa segala sesuatu akan mencapai akhirnya. Artinya Tuhan tidak membiarkan kejahatan berlangsung selamanya. Akan ada titik di mana keadilan Tuhan dinyatakan sepenuhnya. Aplikasinya, kadang kita melihat ketidakadilan di dunia ini dan bertanya, Tuhan sampai kapan? Jawabannya, Tuhan tidak terlambat, Dia sedang menuju penyelesaian. Orang yang menang tetap berdiri. Ayat 2. Ada orang-orang yang berdiri di tepi lautan kaca bercampur api. Mereka adalah orang-orang yang menang atas binatang dan sistem dunia. Menariknya, mereka tidak luput dari penderitaan, tapi mereka tetap setia. Kemenangan mereka bukan karena kuat, tapi karena setia kepada Tuhan sampai akhir. Kemenangan rohani bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi tetap setia di tengah masalah. Nyanyian Musa dan anak domba. Mereka menyanyikan lagu kemenangan. Tuhan itu besar dan ajaib, jalannya adil dan benar, semua bangsa akan menyembah Dia. Ini adalah kombinasi nyanyian Musa, kemenangan dari masa lalu, keluar dari tanah Mesir, nyanyian anak domba, kemenangan melalui Yesus. Artinya Tuhan yang bekerja di masa lalu adalah Tuhan yang sama, yang bekerja sekarang dan sampai akhir. Kalau Tuhan pernah menolong kita dulu, Dia pasti sanggup menolong kita hari ini. Bait suci terbuka lalu tertutup. Bait suci di surga terbuka artinya semua berasal dari hadirat Tuhan. Namun kemudian bait itu dipenuhi asap kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang bisa masuk. Ini menunjukkan ada saat di mana kesempatan berakhir dan penghakiman dimulai. Hari ini masih ada kesempatan untuk bertobat, tapi akan ada waktu di mana pintu itu tertutup. Pesan utama firman Tuhan untuk kita hari ini, Tuhan itu adil. Kejahatan tidak akan menang selamanya. Yang kedua, orang percaya dipanggil untuk setia, bukan nyaman. Yang ketiga, akan ada kemenangan bagi yang bertahan. Yang keempat, kesempatan tidak selamanya ada.
hari ini adalah waktu keselamatan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.